Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Kosmas di channel Kosmas TV channel yang membahas tentang dunia otomotif. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mesin K3V engine Xenia yang kemarin sudah saya bahas komponen atau letak-letaknya. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu adalah tentang sistem power supply ya. Kemarin kan saya jelaskan bahwa di sistem bahan bakar itu ada yang namanya sensor, kontrol, dan aktuator. Nah, yang saya bahas nanti adalah di sistem kontrolnya. Sistem kontrol itu mendapatkan sumber daya itu dari baterai. Nah, untuk dapat melihat yang saya presentasikan ini atau dapat dibuka kembali nanti dapat dibuka di jobsikpraktek.blogspot.com. Nah, oke, yang akan saya bahas adalah di tentang power supply-nya, yaitu sistem dari energi baterai itu yang masuk ke ECM, engine control module. Nah, engine control module ini tentu saja akan mendapatkan suplai arus listrik dari baterai melalui beberapa proses. Yang pertama, kalau kita lihat dari diagramnya itu adalah di sini kita lihat itu melalui baterai, kemudian sekring atau fuse EV 1 2, kemudian di sini masuk di relay di nomor 3 ya, soketnya nomor 3, kemudian masuk di nomor 5, kemudian masuk di soket nomor E8 dan kemudian B1. Nah, di sini alirannya seperti itu. Nah, tentu saja untuk menghidupkan relay itu kita harus mengaktifkan daripada switch. Di sini ada switch pengapian. Nah, kemudian masuk fuse EG, kemudian fuse EV. Ground ini menjadi magnet, kemudian saklar nomor 5 dan 3 itu terhubung baru menuju listrik dari baterai itu langsung bisa menuju ke terminal E8 dan di sini ECU mendapatkan suplai dari baterai. Nah, kemudian untuk sekring EV itu punya spesifikasi 15 ampere. Di sini punya spesifikasi 15 ampere. Kemudian sekringnya, ini sekring engine-nya itu 10 ampere. Sekring engine 10 ampere. Dan ini pemeriksaan EV main relay. Ini di sini. Relaynya di sini. Nah, kalau kita lihat diagramnya seperti ini kita bisa mudah ya dalam membaca. Tapi bagaimana kalau seperti ini yang terjadi posisinya seperti di dalam engine? Nomor soket-soketnya nomor berapa saja? Nah, itu akan menjadi suatu pertanyaan karena di dalam engine itu ada bermacam-macam soket yang masuk ke ECU. Jadi tidak akan mungkin hanya 2 soket seperti ini masuk di dalam engine control module. Nah, untuk itu kita lihat posisinya soket nomor berapa yang masuk ke engine control module. Nah, di sini tertulis ada kode E8. Berarti di sini adalah soket nomor 8. Soket nomor 8, kemudian pin nomor 7 dan nomor 29. Pin nomor 29 itu berarti dia mendapatkan suplai langsung dari baterai. Tentunya dia mempunyai suplai atau tegangan yang masuk ke soketnya ini adalah 12 volt. Dan keluarannya tentu saja adalah ground atau massa. Nah, untuk itu berarti kita membutuhkan alat yang namanya multitester. Kemudian kita setting ke angka
lebih besar dari 12 volt DC atau bisa 25 volt, tentu saja untuk penggunaan multitester itu sudah dijelaskan atau sudah bisa untuk di kelas 10 SMK di jurusan kendaraan itu harus sudah bisa karena ini sudah lanjutan. Nah, untuk pemeriksaan berarti ini di soket E8 pin nomor 7 kita hubungkan dengan pin nomor 29, itu tegangannya harus 12 volt. Nah, kita lihat kondisinya di lapangannya atau sebenarnya di mana soketnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini pemeriksaan power supply, ada engine control module. Nah, soket itu dibagi menjadi 3, yaitu E8, kemudian yang ini E9, kemudian yang terakhir itu E10. Masing-masing soket ini mempunyai kebutuhan atau keperluan yang berbeda-beda. Nah, untuk power supply-nya itu adalah soket nomor E8. Nah, kita lihat tadi di sini. Di sini E8 ya, berarti pin nomor 7 dan nomor 29. Pin nomor 7 sama nomor 29. Jika ini dihubungkan ya, seperti gambar di sini, itu harus mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Ya. Kalau tidak ada tegangannya 12 volt, berarti ada beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama akan kita urutkan. Kita bisa memeriksa dari E8 nomor pin 29 ini dengan ground. Apakah ada hubungan atau tidak? Kalau tidak ada hubungan, berarti ada kabel yang terputus di soketnya dengan ground. Nah, kalau di sini tidak ada aliran listrik menuju ke baterai, maka kita bisa periksa di fuse EV-nya. Fuse EV-nya, kemudian ini fuse EV-nya, kita cek dulu apakah ada hubungan. Kemudian relay-nya kita cek. Nah, kalau fuse dan relay tidak ada masalah, berarti arus yang menuju soket nomor soket E8 nomor pin nomor 7 itu tidak ada masalah. Nah, jadi kita tahu dulu yang diperiksa itu apa, atau kalau tidak terjadi hubungan apa yang harus diperiksa. Nah, ini bisa dianalisa. Nah, untuk letak-letaknya kemarin yang namanya relay EV, fuse EV, dan fuse IG itu jelas itu di box pada engine. Jadi untuk letak-letaknya kemarin sudah saya jelaskan. Nah, itu bisa diperiksa atau bisa dilepas dulu ya. Sengkringnya bisa dilepas, relnya bisa dilepas, diperiksa. Jadi EV-nya yang mana, letak-letaknya yang mana. Jika terjadi masalah itu dulu yang diperiksa. Nah, di sini. Nah, untuk soket nomor E9 sama nomor E10 nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin kurang jelas dari penjelasan saya, dapat menulis di kolom komentar. Untuk kritik dan sarannya juga bisa ditulis di kolom komentar. Apapun yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar video ini tetap berkembang, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di rumah. Terima kasih.